Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa dengan saya kembali Pendeta Nopan Prasetyo. Yang hari ini kita akan renungkan adalah dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai Ibrani pasal 5, ayat yang keempat. Jadi saya tidak membacanya, Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Dan tema yang saya angkat hari ini adalah imam yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, adakah manusia di dunia ini yang sempurna? Tidak ada. Meskipun orang tersebut adalah orang yang dikatakan pemimpin agama, imam besar, atau orang-orang yang tingkat kerohaniannya itu tinggi. Tidak ada yang sempurna karena semua berdosa. Namun Bapak Ibu Saudara, yang hendak kita lihat dari firman hari ini adalah bagaimana perbedaan antara imam yang adalah orang-orang dipercaya oleh Tuhan, dalam hal ini orang Yahudi, imam besar, dan imam-imam Yahudi, dengan imam besar yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman yang hari ini kita bisa lihat ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi perbedaan pertama, imam-imam yang lain selain Tuhan Yesus itu dosa. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Yesus itu juga mengalami apa yang dialami oleh manusia, kesengsaraan, kepedihan, bahkan dicobai, Bapak Ibu Saudara. Cuma Tuhan Yesus itu bisa melewatinya dan dia menang. Nah, dia tanpa noda dan celah, bahkan tiada dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, perbedaan imam besar orang Yahudi dengan imam besar yaitu Yesus Kristus adalah di mana posisi mereka yang membuat mereka begitu sangat penting. Imam itu tugasnya untuk memberikan persembahan kepada Allah melewati korban bakaran, melewati korban pengampunan dosa. Dia juga berhak untuk memberkati umat. Dan dia punya kapasitas untuk memberikan korban persembahan ke bait Allah, ke ruang Maha Kudus, 1 kali dalam setahun. Dan itu yang dikorbankan adalah binatang, Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan kepada Tuhan untuk mengampuni seluruh umat Yahudi pada saat itu. Namun perbedaannya, Yesus adalah imam yang dirinya sendiri adalah dikorbankan 1 kali untuk selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus itu adalah imamnya sendiri, sekaligus yang juga mengorbankan dirinya 1 kali untuk selama-lamanya, untuk mengampuni seluruh dosa umat manusia. Kalau orang Yahudi itu harus diampuni 1 tahun sekali, tapi Tuhan Yesus cukup sekali, yaitu dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Ini perbedaan yang sangat mendasar sehingga bisa kita katakan bahwa imam sempurna itu adalah imam yang tiada dosa, karena memang dia tidak pernah melakukan dosa. Ini diambil dari ayat yang ke-15. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, Yesus yang tadinya adalah imam, dia mempersembahkan dirinya 1 kali untuk selama-lamanya. Dia juga adalah yang merupakan penyelamat bagi setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam hal ini kalau kita bisa melihat bersama-sama bahwa segala yang dilakukan melalui persembahan itu tiada arti. Tetapi ketika Yesus sekali untuk mengorbankan dirinya, itu akan berarti untuk selama-lamanya dan seterus-terusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu sebagai imam besar, Tuhan Yesus ini menghadapi berbagai tantangan kehidupan dunia. Namun dia setia bersama dengan Allah Bapa untuk menjalankan tugasnya demi menebus setiap umat percaya. Apa pembelajaran atau pesan dari firman yang kita bisa dengarkan hari ini? Pertama, Bapak Ibu Saudara, kita belajar taat kepada Allah di tengah penderitaan.
Yesus, dia hidup di dunia ini mengalami kesulitan Anda dan saya. Tapi Yesus tetap menjalankan tugasnya, penebusannya sampai dia menderita dan boleh mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan. Itu pembelajaran pertama. Kita pun sekarang Bapak Ibu Saudara ada banyak penderitaan, apalagi di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Kita pun mengalami banyak masalah ekonomi, keluarga, banyak hal. Tapi kita harus tetap taat. Kita jangan menjauh dari Tuhan, kita harus ikut jalan Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Karena dialah penolong kita, satu-satunya yang akan memberkati kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap bertahan dalam pergumulan melawan dosa dan ketidakpercayaan. Artinya, dosa, ketidakpercayaan, segala hal di dunia ini bisa menggoyah iman percaya kita. Tetapi ketika kita bertahan dalam iman dan pegangan rohani kita adalah di dalam Yesus Kristus yang adalah imam besar tersebut, maka kita akan dimampukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami sudah dengarkan. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan sabda firman ini, agar boleh dikuatkan dalam iman percaya kepada Tuhan, yang adalah imam besar, yang sudah sekali untuk selama-lamanya menebus dosa kami, sehingga kami dilayakkan mendapat anugerah kekekalan keselamatan. Pakai kami menjadi pelaku firman-Mu di mana kami berada, dan biarlah kami selalu menjadi terang Kristus. Ini doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.